yang mau memvalidasi yang abang bilang. Aku yakin exchange itu juga beberapa bandar itu. Iya. Zilog beris mampus dia. Apa? Plannya ya. Berarti plannya money managementnya cuma dollar cost averaging ya kalau yang investasi ya. Kalau dari aku plannya lebih ke dollar cost averaging tapi ke koin-koin mana dulu. Nah, kalau misalkan kayak koin-koin XRP dan lain sebagainya itu kayak XRP, HBAR, nah gitu kayak gitu kan yang istilahnya menurutku dari definisi cryptocurrency kan itu lebih ke currency kan. Jadi aku kayak prediksi nih, ini agak-agak jauh banget sih prediksiku bang. Ya, Cuma aku percaya kayak XRP itu entah itu 5 tahun lagi dia nyentuh 100. Sekarang itu masih 1, sekian dolar ya. Sekarang aku yakin itu bisa nyentuh $100. Makanya aku nggak peduli sama harganya sekarang turun, mumpung dia turun dikasih ngangkut gitu kan. Ya ada uang yang dingin ya, ingat dingin, uang dingin. Jangan sampai uang makan dipakai situ kan. Uang dingin di situ ya aku nggak butuh banyak-banyak uang kebutuhan juga. Selama aku pakaian juga aku nggak begitu butuh banget. Pakaianku masih bagus-bagus, makanan juga nggak begitu yang gimana-gimana boros gitu. Peralatan dan lain sebagainya juga nggak begitu butuh-butuh amat. Ya daripada ngendap di rekening gitu kan, jadi ya udah masukin aja ke sesuatu yang dipercaya ke depannya yang fundamental bagus yang menurutku tadi ya. Apalagi kasusnya nanti selesai, yang nggak nyesel gitu, nggak nyesel masuk di harga 1, 2, 3 dolar. Dulu aku nyesel banget aku nggak masuk di harga 4.000-an asli. Itu aku cuma beli dikit gitu. 4.000 apalah ini beli di harga 4.000 sedikit kamu gitu. Beli dikit itu karena uangnya memang segitu atau kamu beli koin yang lain atau gimana? Lebih nggak percaya sih, belum garap informasi lebih banyak gitu. Jadi itu apa sih XRP? Oh ya katanya currency ya. Oh ya udah masukin dikit gitu. Padahal itu aku baru waktu awal-awal ya. Ya waktu awal. Itu waktu baru sebelum DP Mei saham. Ya Januari Februari kan. Jadi kayak ya udahlah dikit aja, masih nyoba-nyoba testing gitu kan. Gimana sih cepet nggak ya dia gitu. Itu HBAR aku bahkan masukin dikit ya, masih sedikit, paling sejutaan gitu kan. Dia langsung 2 kali lipat waktu itu. Sempat kan. Wah, enak nih, ambil beli makanan gitu. Oh, ternyata Bitcoin cryptocurrency bisa dimakan gitu kan. Waktu itu. Tapi cuma masukin dikit-dikit gitu kan. Sekarang nyesel lah. Nyesel. Kalau yang swing trading kamu caranya gimana, Rap? Swing trading itu sell-nya kamu gimana? Swing trading itu aku pertama lihat biasalah MACD ya. Nah, terus lihat volume. Lihat volumenya, terus lihat dia udah jenuh jual atau jenuh beli. Kalau misalkan dia udah jenuh beli, udah jenuh beli ya siap-siap untuk jual. Nah, kalau dia udah jenuh jual, siap-siap beli gitu. Nah, hasil keuntungannya itu aku masukin ke Matic, ke XRP, HBAR gitu. Yang investasi. Yang fundamental. Jadi dari yang swing masukin ke fundamental. Yang swing masukin ke koin fundamental. Profitnya gitu aja terus, modalnya sisain. Tunggu tanggal dia mulai swing lagi, masukin lagi. Jadi dia kerja sendiri gitu, Bang. Jadi melulu tunggu income-ku ada gitu. Tapi income dari sini kan bisa, tapi nggak langsung ku pakai uangnya beli sesuatu kan gitu. Kemarin sempat ini nggak Matic kamu swing yang waktu di DAM Selasa itu? Enggak, Matic aku kan fundamental bagus nih, Matic kan Polygon. Ya udah nggak usah. Yang kamu swing apa berarti? Yang aku swing Titan. Terus Titan, terus kemudian yang swingnya lagi itu Quant. Terus SEC kemarin juga sempat swing. Terus pernah juga nge-swing SIBA gitu kan. Terus BTG. Solana enggak ya berarti? Solana enggak, aku takut itu Solana, dia agak nipu-nipu. Kemarin dia Solana udah jenuh beli loh sebenarnya. Solana udah jenuh beli. Cuma enggak tahu kenapa. 200. Kenapa dia naik lagi terus gitu. Aku lihat Solana di 99. Di harga 99 ini aku beli atau enggak ya? Tapi di 99 itu dia udah jenuh beli. Kayaknya aneh banget. Dia di 99 udah jenuh beli. Enggak usah lah. Naik sampai 200. 120, 120 turun lagi. Makanya aku 180 turun. Masuk di saudaranya. Tapi cuma ratusan ribu sih. Masuk di saudaranya, Phantom itu kan NFT juga kan.
oh ternyata naik. Aku keluar, naik lagi tetap. Anjir. Ya udahlah biarin aja, yang penting udah profit. Masukin Nah ke itu XRP. kamu jualnya kapan itu? Yang kamu sekarang hold apa? Terus kamu jualnya nunggu apa gitu? Nah sekarang tuh aku hold Quant. Aku hold Quant sama apa lagi tadi ya? Quant terus ICASH masih ada lah sedikit ya. Nggak 100% dijual. Masih ada sediain 1/4-nya. Terus Quant, ICASH, Phantom udah habis semua. Terus apa lagi ya? BTG udah dikeluarin semua, udah jadi cash, tinggal masukin ke XRP. Nanti modalnya dikit mau diputar lagi swing. Terus nah itu cara kamu jualnya nunggu apa nih? Sekarang kan udah jual nih, udah tinggal nunggu masuk. Ini udah masuk. Kamu udah jualan? Ya, udah jualan yang waktu kemarin itu sebelum dump. Agustus, awal-awal September yang beberapa hari ini. Ya, terus kan kamu beli lagi. Beli lagi Quant. Ini belum jual kan? Quant sama. Nah itu kamu jualnya nunggu apa? Jualnya nunggu jenuh jual. RSI sama MACD-nya jenuh jual, baru sebelum jenuh jual baru jual. Ini kan udah mau jenuh. Untungnya udah lumayan, Raf. Tadi 40%. Lumayan. Ini udah kena 60-an lah. Sejak dari awal di 30, aku di 3 jutaan kan. Rupiah ya. Di 3 jutaan. Nah, ini udah nyentuh 5, sekian. Ini belum aku cek lagi nih. Kalau dia agak kena 5,1, 5, sekian turun gitu ya, udah langsung loss floating profitnya dipotong aja udah daripada habis semua kan. Gitu. Baru nanti tunggu lagi. Nah, ini rencananya mau masuk di belakangan ini aku lagi ngintip Cardano nih. Cardano. Cardano sama Polkadot. Nah, ini lumayan nih. Kita lihat. Berarti kamu ada ngitung ini nggak sih? Trading plan risk reward-nya misalnya dari swing itu kamu bisa dapat 20% gitu atau 40%. Nah, misalnya kamu lihat kayaknya nggak nyampe 40% deh, aku nggak masuk gitu. Kamu lihat itu nggak sih? Opportunity-nya ya? Iya, kamu pilih swing masuk sekarang gitu. Kamu taunya gimana dia? Kalau aku biasanya kan di koin-koin yang ada di rekeningku kan bisa dilihat sampai setahun penuh gitu kan. Kalau di Indodax kan nggak bisa ya. Paling cuman sebulan lah yang paling maksimal gitu kan. Nah, itu kan aku bisa lihat dia all time high-nya berapa. Paling nanti agak capek sih sebenarnya ke TradingView paling ya. Nah, itu lihat all time high-nya berapa. Yang paling low-nya berapa. Local low-nya berapa. Nah, lihat kalau misalkan dia lagi main-main di local low sekian itu, seandainya nyangkut pun dia bakalan balik lagi kan ke all time high pastinya ya. Nggak pasti juga, maksudnya 80% kalaupun nyangkut, dia mungkin bakalan balik lagi ke all time high. Nah, aku lihat yang kira-kira dia udah turun 70-an%, belum kembali ke all time high-nya. Apa nih koin-koinnya? Aku coba list ya. Ya udah di situ aku berani. Di situ aku berani karena kalau misalkan dia bukan fundamental ya. Kalau misalkan dia project-nya jelas, terus aku cek market cap-nya mungkin 20 besar gitu. Besar kemungkinan dia bakalan balik lagi ke all time high-nya. Nah, jadi aku berani aja kalau ini trading swing kan maksudnya? Ya, yang 30%. Tadi yang kamu sebutin kayaknya nggak masuk 20 besar, Bah. Yang mana? Yang quant dan lain sebagainya gitu. Iya. Masuk nggak sih? Enggak kan? Aku belum cek. Kalau misalkan yang quant itu aku belum cek berapa besar di CoinGecko gitu atau Iya. Belum aku cek berapa besar dia. Aku cuma bandingin market cap di Indodax-nya aja. Kan itu bisa diurutin tuh. Ya. Market cap-nya mana yang paling gede. Biasanya yang market cap gede kan susah terbangnya ya. Nah, jadi cari yang kira-kira. Berarti kamu ambil yang koin yang kecil kan? Iya, yang kira-kira market cap yang kecil. 20 plus lah. Iya. Jadi kalau misalkan market cap kecil, tapi dia peluangnya masih bisa gede nih. Karena lagi kayak Phantom kemarin tuh, itu enak banget itu. Sebenarnya kita udah lihat Solana nggak bisa masuk. Solana ya udah masuk Phantom aja adeknya gitu. Yang project-project mirip gitu kan. Orang lagi ngomongin NFT, ya udah masuk ke yang di situ aja gitu. Nah, aku kemarin ya waktu Agustus itu kan kayak lihat berita yang negatif tadi yang The Fed taper tantrum itu. Terus aku lihat cuanku berapa gitu kan.
udah 70%. Udahlah, aku take profit aja lah, maksudnya nggak perlu nunggu sampai naiknya seberapa atau naik terus turun gitu. Nah, ya udah aku langsung take profit aja. Syukurnya sekarang udah turun kan, bisa masuk banyak. Iya, untungnya turun gitu loh. Jadi tebakanku benar gitu. Nah, tapi kan apa tadi namanya? Targetnya sebenarnya belum tercapai gitu. Karena aku ekspektasinya mirip kemarin dari Maret ke Mei gitu ya, naiknya sampai 200-300% gitu. Kayak cake itu waktu aku pertama masuk tuh sekitar $16, nah terus naiknya sampai $44. Terus TKO itu 1,5 jadi $5 gitu. Jadi aku juga bikin kayak kamu tuh, all time low-nya apa, lokal low-nya berapa, all time high-nya berapa. Terus aku bikin itu kira-kira kalau beli di bottom nanti profitnya berapa persen. Nah, itu rata-rata itu 200% sampai 300% rata-rata. Itu bahkan ada yang lebih sampai 400%, 500% kalau yang koin micin gitu ya. Nah, cuma kemarin karena ngelihat itu tadi yang berita gak jelas itu memang gak masuk ekspektasiku sih. Aku mikirnya kuantitatif taper tantrum itu terjadi tahun depan gitu loh. Nah, ternyata karena terjadi kemungkinan tahun ini terus beritanya bikin fear gitu ya. Akhirnya ya udah aku TP dulu aja. Nanti masuk lagi, targetnya sama, masih 200-300% mungkin di akhir tahun. Nah, kalau kamu berarti ini ya nggak ada target atasnya gitu ya? Kamu nunggu tadi ya turun dikit langsung udah jual gitu ya? Kalau dari Rainbow Chart kan dia siklus 4 tahunan ya. Ini kan siklus bukan yang itu, yang trading. Ya. Kita lagi ngomongin trading swing itu. Oh, yang trading swing itu ya itu sebenarnya cuma jalan untuk nambahin si fundamental yang 70% itu. Itu kayak cangkulnya lah, Bang. Kalau misalkan cangkulnya itu itu untuk nyangkul, nambahin yang ke sana, nyangkul, nambahin ke sana. Jadi diusahakan jumlahnya masih istilahnya segitu-segitu. Jadi lebih masukin ke yang besar, lebih masukin ke yang besar gitu. Jadi kok misalkan dia pun nyangkut, misalkan nih yang kecil-kecil ini, yang micin-micin ini, yang untuk swing-swing ini nyangkut, ya nggak apa-apa. Karena kan tadi untuk ngepick yang aku mainin swing itu kan aku udah lihat, oh dia nggak lewat dari 200 besar lah kira-kira gitu lah. 200 besar atau 100 gitu kan. Jadi walaupun nyangkut ya bisa ditunggu kalau lagi malas atau lagi sibuk gitu kan. Lagi mikirin jualan atau apa. Ya udah tunggu Desember aja pasti naik juga kok nanti. Mau taper tantrum mau apa gitu kan. Pasti ada orang yang haus beli di bawah. Karena yang tadi aku setuju sih. Perbedaan informasi antara orang-orang itu kan berbeda tuh. Ada orang yang kehausan karena udah pernah missing out di waktu 2014 dulu gitu. Aku kan sekarang nggak akan mau ini lagi lah, kelewatan lagi lah, mungkin mikir kayak gitu. Jadi beli di sini banyak gitu. Jadi masing-masing orang beda. Dan kalaupun dibilang takut sama yang namanya istilah bandar gitu kan, oke, takut sama bandar. Bandar pun memiliki rank-rank masing-masing. Ada bandar yang kecil, ada bandar paus, ada bandar gurita, ada banyak bandar sebenarnya. Jadi bandar pun sesama bandar takut juga pasti. Nah jadi ya. Kemarin tuh bandar nyangkut juga itu, bandar kan pada akumulasi Bitcoin di 50.000, ada yang 47.000 sampai 48.000 kan sideways tuh sempat ya. Itu bandarnya akumulasi tuh, terus didam. Nah ini yang ngedam nih kemungkinan pemerintah Amerika ini yang kemarin Selasa itu. Ini lagi nih. Ini lagi nih yang mau memvalidasi yang Abang bilang. Aku yakin exchange itu juga beberapa bandar itu. Iya. Jadi mereka kan tahu. Akhirnya tuh bandarnya nyangkut juga gitu karena ada bandar yang lain yang ngedam. Istilahnya bandar-bandar itu kan tahu nih, oh yang pada banyak beli di koin ini nih. Yang beli koin banyak beli ada informasi koin ini nih gitu. Jadi mereka tahu wah ini saatnya kapan mereka pasang long, kapan mereka pasang short misalnya gitu kan. Jadi ya mereka makanya kayak user kripto yang kemarin kena kayak aku gini, waktu kemarin down tuh langsung pada zero gitu. Kayak kamu juga kan langsung pada zero gitu. Jadi
kayak beda gitu sama kondisi Mei. Kalau Mei itu saat di dump semua orang jual gitu, makanya amblesnya sampai 50%. Kalau aku lewat dari Januari baru mungkin ini Bang, mulai mikirin yang fundamental itu diambil turun dulu. Misalkan nih sampai Januari belum naik ya dia. Maksudnya di take profit ya? Ya, yang fundamental itu kan untuk long term. Tapi kan ada juga yang namanya informasi siklus 4 tahunan ya. Nah ini kan udah mau selesai nih siklus 4 tahun. Kalau misalkan dia sampai Januari belum kena nih Bitcoin di 100 ribu tuh sampai Januari misalnya nanti. Nah ini mikir-mikir dulu untuk TP nih. Gitu kalau sampai Januari. Karena kan berdasarkan Rainbow Chart kan itu di Desember Januari kan. Maksudnya dia bisa kena di 100, bahkan ada yang spekulasi 200. Sampai 300. Ada yang sampai 300 gitu kan. Itu udah berapa miliar itu 300 kan ya? Iya. 60. Tapi kalau menurutku ini sih Raf, market sekarang beda sama 2017 ya. Kalau aku baca-baca sumber-sumber informasi. Karena si bandar besar yang gurita-gurita itu kan masuk tuh kayak bank-bank di Amerika dan lain sebagainya. Terus orang-orang kaya tuh udah mulai beli Bitcoin juga. Gitu ya, bilioner yang punya triliunan rupiah itu yang dulu mereka lebih main aman gitu ya, misalnya di obligasi di namanya bisnisnya mereka gitu kan. Nah terus sekarang mereka ikutan juga, jadi apa ya istilahnya ya, pergerakan marketnya tuh menurutku beda gitu dan kelihatan gitu. Kalau turun dia turunnya nggak separah nggak ekstrim lah, nggak separah biasanya. Kalau naik juga naiknya nggak ekstrim banget gitu. Karena kalau naikin itu butuh uang yang gede banget pasti kalau sampai itu 200k gitu. Kalau 100k menurutku masih bisa lah. Kalau 200k tuh uangnya berapa tuh naikinnya ke situ. Nah ini dia Bang. Ini dia mungkin secara berita dan perkembangan zaman berbeda. Tapi sejarah kan pasti berulang. Dalam skala yang kecil-kecil kalau misalkan kita reduksi, itu kan hampir sama aja kan ke tahun 2014 di mana mulai internet gitu kan. Ada berita-berita kayak internet kok misalkan udah mulai sekencang sekarang, bakalan semua orang bisa beli Bitcoin atau kripto yang lain gitu kan. Ya benar, terjadi sekarang, makanya bisa dia naik langsung ke range 40-an ribu gitu kan. Nah sekarang juga gitu. Mungkin kayak yang Abang bilang tadi udah banyak orang kaya yang mungkin udah masuk atau apa gitu. Tapi pemainnya juga skalanya udah membesar juga gitu. Jadi polanya tetap kayak sekarang nih. Kayak Facebook udah mulai masuk ke dunia kripto, udah mau bikin koin sendiri. Amazon isunya udah mulai mengadopsi. Tesla katanya udah bisa beli supercar, beli electric car gitu pakai Bitcoin katanya gitu kan. Udah mulai mengadopsi yang kayak gitu. Bayangin kalau misalkan perusahaan-perusahaan raksasa kayak gini all out di situ, masuk ke situ gitu. Ya enggak suatu mustahil bisa dia ke 100 atau ke 200 gitu kalau optimisnya ya gitu ya. Karena dari chart yang kita lihat itu polanya sama, berulang terus, bukan sekali dua kali, bahkan terus gitu. Ordenya sama. Sekian skalanya membesar. Kan itu kan kalau nggak salah logaritmik ya Bang ya. Nah, itu makanya kalau menurutku ya pendapatku peningkatan yang kemarin 2013 sama 2011 nggak akan terulang menurutku ya. Karena si paus-paus yang bank-bank Amerika udah masuk, menurutku sih kayak gitu. Dan volatil kan ngomongin volatil dan volume ya. Jadi misalnya gini nih, kalau sekarang kan ada koin micin yang rankingnya 200 lah 300 gitu. Kayak orang punya uang 200 juta aja bisa rupiah ya, 200 juta rupiah itu koin itu bisa naik 200% sehari. Gitu loh. Nah jadinya Bitcoin waktu tahun 2017 itu skalanya masih kecil banget lah istilahnya, kecil banget, sehingga saat orang itu mulai banyak yang beli itu naiknya bisa ekstrim gitu. Terus runtuhnya ekstrim juga gitu. Nah kalau sekarang ini karena yang main itu udah beda loh gitu loh. Jadi bukan cuma memang usernya nambah, tapi yang bandar yang mainin itu tuh kayak mereka istilahnya ya, mungkin dulu misalnya ya dulu bandarnya cuma 10 gitu ya.
sekarang tuh udah 50 gitu loh. Nah, jadinya kan mereka nggak ada apa ya istilahnya, mereka kan nggak kerjasama gitu loh satu sama lain. Jadinya saat yang satu pengen naik, satunya take profit, satu pengen naik take profit gitu loh. Jadinya kayak perang harga bandar itu sendiri. Nah, menurutku naiknya nggak akan se ekstrim yang kemarin, minimal 100.000 lah. Tapi kalau di atas itu aku nggak tahu sih. Iya. Tapi kemungkinan besar 100.000. Ya, aku ngerti yang Abang maksud. Aku juga nggak bersikeras dia bakalan 200 atau gimana. Tapi aku yakin dia bakalan ATH baru. Nah, itu ATH baru. Ya, kalau ATH baru ya. Januari. Tapi ada satu konsiderasi yang pertimbanganku yang menurutku menarik ini. Kan dulu kan baru pertama kali dalam sejarah suatu negara mengadopsi itu sebagai mata uang yang berlaku di negara itu, El Salvador. Nah, apalagi semua dunia memperhatikan kan. Kalau seandainya itu berhasil, bayangin kalau suatu pola itu berhasil di dalam suatu negara tuh kayak gitu terjadi dan berhasil. Orang kan melihat, wah berhasil nih. Apalagi kita lihat yang namanya Bitcoin itu kan sebagai stored value dan jumlahnya bakalan terbatas. Di mining ngomongin konspirasi, Raf. Jadi kalau kemarin itu didam sama pemerintah Amerika karena El Salvador itu pakai Bitcoin gitu, dia ninggalin dolar. Nah, yang punya dolar ini siapa? Ya di tempatnya di Amerika sana kan. Mereka kan nggak suka gitu loh. Makanya didam gitu, dikasih warning. Pemerintah negara lain tuh jangan pakai Bitcoin. Kalau menurutku ya, sebenarnya semua negara ini lagi menggodok aturan untuk mata uangnya masing-masing dalam bentuk digital. Kayak rupiah digital, dolar digital. Jadi tetap Amerika pengennya dolar itu berkuasa, walaupun bentuk teknologinya digital. Menurutku sih kayak gitu, karena ya di masa yang akan datang memang nggak bisa diprediksi, tapi kelakuannya bandar-bandar orang kaya di Amerika kayak gitu, kita cuma plankton doang, terima nasib aja. Kalau mereka naikin ya kita seneng gitu, ikut cuan gitu. Tapi kalau mereka nggak kasih lampu merah, lampu hijau ya nggak bakal naik. Menurutku sih kayak gitu. Kalau aku kan menurutku kayak gini sih, orang kan udah paling istilahnya orang-orang kaya udah mengerti lah. Kalau misalkan uang itu kan istilahnya nilainya berkurang terus, inflasi dan lain sebagainya, apalagi dicetak terus gitu kan. Pandemi kayak gini kan besar-besaran tuh, misalkan kan kita bayangkan untuk melawan kondisi pandemi ini, ekonomi kan kena juga kan istilahnya. Ya bisa kita bilang orang dalam tanda kutip ya mencetak uang nilainya bakalan turun. Bayangkan itu kan hukum supply and demand, dicetak makin banyak, nilainya makin turun kan. Nah gitu. Jadi istilahnya orang kan nggak mau mempertahankan suatu nilai aset yang nilainya menurun terus, jadi liabilitas kan namanya. Jadi bukan mempertahankan aset, tadi aku salah. Mempertahankan instrumen yang nilainya turun terus. Istilahnya kok disimpan uangnya turun terus jadi nilainya. Jadi ya mau nggak mau mencari store value yang lain. Dulu emas kan store value kan. Simpan emas ternyata nggak efektif. Dan nggak efisien juga untuk transfer dan juga pemindahan nilai kan. Nah ya udah orang mengadopsi suatu nilai yang lebih kekinian sekarang, yang lebih dipercaya dan berlaku untuk semua orang, dan mulai banyak yang mulai mengadopsi. Mau nggak mau orang masuk ke Bitcoin, apalagi jumlahnya terbatas dan makin lama yang bisa di mining itu makin sedikit gitu. Jadi cepat atau lambat harganya besar kemungkinan akan sangat tinggi, bahkan bisa menyentuh $1 juta mungkin ya. $1 juta. Iya benar, $1 juta di mungkin 20-30 tahun ke depan, bukan suatu yang mustahil kan gitu. Nah, jadi apalagi untuk kita anak-anak muda yang sekarang ini, kalau misalkan lah kita bilang lah mengawang-awang, kalau misalkan pun nanti cryptocurrency atau lebih khususnya Bitcoin lah kita bilang harganya kembali ke 0 atau berapa, ya nggak apa-apa karena uang dingin kan, sejalan dengan resiko yang terjadi. Tapi bayangkan, itu kan kita udah terima nih resikonya, uangnya hilang amblas gitu. Abang Aron kok misalkan tiba-tiba cryptocurrency nggak berlaku di bumi, hilang amblas ya karena uang dingin ya oke, pusing, stres, tapi nggak sampai gila kan karena uang dingin. Nah, once dia hit $1 million gitu, worth it kan? Maksudnya dengan nilai itu, dengan apalagi aku bayangin
di dunia saham, di dunia kripto itu hampir sama lah polanya. Memindahkan uang dari si yang nggak sabar ke yang sabar. Pindahin si yang nggak sabar ke yang sabar gitu. Asal tahu polanya. Jangan pula udah tahu RSI-nya atau MACD-nya udah jenuh beli, tetap dibeli gitu. Oke, jadi kesimpulannya kita sama-sama memandang kripto ini bullish ya untuk sampai akhir tahun. Nah, kalau tahun depan, ini menurutku karena ada si bandar-bandar besar masuk, apakah akan terjadi bearish yang parah seperti 2018 atau turunnya cuma 30% gitu. Kalau cuma 30-50% kan masih kecil gitu. Kalau sampai dulu kan sampai 90% dari $20.000 ke 2.000 kalau nggak salah berapa gitu, pokoknya parah lah gitu bearish-nya. Nah ya itu selama ini masih view-nya bearish ya kita ambil cuan aja di sini, siap-siap keluar market, kita udah untung banyak, udah jadi miliuner lah. Masih lama bang, modalnya masih nggak sampai segitu. Bang Aron mungkin nih. Ya itu makanya pajak mana nih pajak? Aku pokoknya targetnya inilah 200%, 300% lah. Uang misalnya 100 juta jadi 300 juta. Nah, aku nanti triknya money managementnya gini. Aku tarik modalnya kan, misalnya untung 200% kan, aku tarik modalnya. Kan profitnya 200% kan. Nah, terus aku ambil juga profitnya dong. Masa aku nggak untung apa-apa kan. Aku ambil misalnya untuk 200% ya aku ambil 50%. Jadi ya 200% aku tarik, terus 100%-nya aku staking aja di situ. Karena staking ini passive income juga, kita bisa dapat profit tinggal tidur gitu. Tapi jangan lupa itu ada risknya juga, kan di staking di lock kan. Di stakingnya kan di lock. Nah ini jadi kalau di PancakeSwap sama AppSwap itu fleksibel. Fleksibel RAF dan profitnya tuh besar, kayak AppSwap itu 100%, Banana tuh 100% gitu. Nah, Cake di PancakeSwap itu 70% dan kita bisa cairin kapan aja. Oh, berarti nggak di lock ya? Nah, itu lebih enak. Kalau yang di lock itu yang di Binance BNB sama ya? di toko kripto. Ya. Itu di lock tuh ada yang 15 hari, ada yang 30 hari. Pas di lock bearish mampus dia. Iya. Gitu. Tapi ya memang staking tuh ada resikonya sendiri juga lah. Oh ya, itu API itu maksudnya persentase ya, Bang ya? APR. Aku sering lihat APY gitu. Ya, APY itu year. Ya, tahunan. Gitu. Annual percentage yield. Kalau APR tuh annual percentage rate. Itu 100% jadi, dari apa sih, Bang? Maksudnya kan APY-nya 100% per tahun dari harga beli. Dari modal kita. Nah, kan koin yang kita staking kan ada dua jenis kan, ada stable coin sama ada koin yang altcoin yang biasa gitu. Kalau stable coin ya harga dolarnya kan nggak berubah itu loh. Tetap sama, tapi kan biasanya profitnya kan kecil. Biasanya 8% atau 15% gitu. Nah, kalau di yang altcoin yang biasa, misalnya kita staking Cake gitu. Nah, harga Cake itu kan naik turun ya. Ya, berubah. Nah, terus si profitnya itu juga selain ngikutin harganya, dia ngikutin jumlah uang yang di stake di tempat itu. Kalau makin rame nanti profit persennya makin turun. Dan jadi dia itu 100% dari apa, Bang? Misalnya nih, Januari dari modal. Staking Cake misalnya 10 juta. Gitu ya. Kan? Nah, berarti Januari tahun depan aku dapat 100% dari 10 juta. Ya. Jadi uangmu jadi 20 juta. Oh, bukan itu dari... kalau asumsinya harga cake-nya stabil ya. Nah, kalau misalkan nih harga cake, dulu aku beli cake 10 juta misalnya nih di Januari ya. Nah, kita ngomongin koin. Jadi kalau misalnya aku beli cake 10 juta, itu kita dapat misalnya 100 koin, 100 cake gitu. Nanti tahun depan jadi 200 cake. Nggak tahu nanti harga cake-nya berapa.
Oh, ya. Gitu. Tapi pada dasarnya lumayan menguntungkan sih staking ini. Cuma ya tadi kalau makin rame jadinya malah kecil ininya rate-nya. Jadi kok misalkan nih Bang, staking nggak nyampe setahun, tapi kan tadi fleksibel, aku langsung ambil, nggak dapat? Ya, dapat. Tiap menit kok, berapa menit dia langsung profitnya muncul gitu. Dan kita bisa tarik atau istilahnya harvest tadi apa profitnya. Misalnya kalau aku misalnya 3 hari sekali gitu atau seminggu sekali tarik gitu, misalnya $10 aku tarik, terus atau $50 aku tarik. Nah ini kalau untuk bearish nanti itu saat yang tepat untuk staking gitu, karena tapi tadi pakai profit ya kalau aku ya, jangan pakai modal gitu, pakai profitnya. Soalnya kalau saat naik ini, maksudnya saat bullish itu kan nanti waktu udah puncak-puncaknya kita jual kan, nah kita nggak punya koin lagi gitu. Lebih istilahnya lebih untung dari capital gain gitu. Nah nanti untung dari capital gainnya baru kita staking. Iya, kalau bearish berarti masukin staking, kalau misalkan bullish ya dari profit value, edit value-nya ya, istilahnya harga yang naik. Strateginya gitu sih. Mantap banget diskusi kita ini. Nah, kalau aku manajemen portofolio ya, tadi kan manajemen money kan, manajemen uangnya. Nah, kalau manajemen portofolionya ini ya di saat ini ya, nanti aku rencana masuk banyak beli banana gitu untuk staking. Gitu. Kalau sebelumnya aku paling banyak cake, terus habis itu BNB juga lumayan, habis itu TKO, baru banananya kecil banget dulu 600. Tapi banana ini punya potensi yang tinggi banget karena dia ini lokal low-nya waktu yang di Mei, Juni, Juli, Agustus ini tuh $1. Dia kemarin naiknya sampai 4,8 gitu loh. Wow. 380%. Nah, aku cuma belinya dikit gitu. Gitu. Sedangkan ATH-nya tuh $10. Waduh. Sekarang berapa, Bang? Dia ini hitungannya koin micin sih, karena rankingnya 200-an. Sekarang $3. Itu dipakai di mana sih biasa Bang, banana? Ya itu di AppSwap itu yang tempatnya banana. Itu di staking di situ sambil nunggu harganya ke 10. Daripada aku masukin Shiba, kayaknya mending banana dah. Kalau ini, jadi Shiba ini ada ceritanya juga ternyata. Shiba ini tandingannya si Doge. Kenapa harus dibikin tandingan? Karena Doge ini kan andalannya Elon Musk. Nah, ada orang yang nggak suka sama Elon Musk, akhirnya bikin tandingan Doge gitu. Salah satunya yang Vitalik Buterin juga. Gitu. Jadi cuma istilahnya ya perang-perang antar orang kaya lah. Jadi nggak ada kegunaannya lah pokoknya si koin itu. Gitu. Kalau AppSwap atau PancakeSwap ini kan sebenarnya decentralized finance. Nah, kalau tadi kamu cerita Ripple itu kan lebih ke currency-nya kan, untuk bank-bank gitu. Nah, kalau ini decentralized finance, ini tuh liquidity provider, jadi bank sentral sebenarnya. Dia yang bisa bikin aku beli koin, kamu jual koin gitu. Kalau nggak ada mereka ini, nggak ada istilahnya nggak liquid gitu loh. Kalau di saham kan kita tahu LQ45 kan, daftar saham-saham yang liquid kan. Nah, kalau nggak ada si DeFi decentralized finance ini, jadi nggak liquid, Raf. Itu kayak order booknya tuh nanti kayak lompat-lompat gitu loh. Kayak kayak saham gorengan yang tiba-tiba naik, terus tiba-tiba sepi gitu, terus baru berapa hari naik karena ada volume. Jadi kayak volume transaksinya jadinya nggak besar. Iya. Nah, makanya biar orang-orang mau staking di DeFi itu, akhirnya dibikinlah reward tadi biar orang-orang tuh mau hold di staking. Nah, efeknya apa? Dia bisa memberikan liquidity kepada orang lain yang mau beli. Kalau staking itu aman nggak sih Bang? Maksudnya bisa di-hack atau gimana? Nah, staking kan ada 2 jenis nih.
staking yang di farm sama yang di pools. Nah, kalau di farm ini yang lebih resiko untuk dihack. Karena dia ini kan ini sering kejadian memang, dan maksudnya paling banyak kejadiannya ini. Yang di farm ya tadi ya? Di farm. Enggak, farm namanya farm. Jadi kayak di PancakeSwap tuh ada farm sama pool. Di AppSwap juga ada farm sama pool gitu. Nah, kategori yang farm ini bisa di flash loan attack namanya. Jadi ada orang memanfaatkan celah, dia minjem uang atau gimana, manipulasi harga, terus dia dapat untung dari situ. Nah, ini yang resikonya gitu. Tapi makanya si profitnya tuh juga menggambarkan resikonya tadi. Profitnya bisa 150%, 200% gitu. Tinggi lah kalau di farm itu. Nah, kalau di pools itu lebih aman karena stakingnya itu tujuannya memberikan reward kepada orang-orang agar koin baru gitu ya, itu bisa bisa dikenal banyak orang, kayak marketing sebenarnya. Nah, di pools itu salah satu trik marketingnya dari koin-koin baru biasanya gitu. Nah, misalnya Rafael nih masuk beli cake gitu kan, terus di staking di koin Dragonary itu misalnya CYT. Nah, terus Rafael nanti stake-nya cake, tapi hadiahnya nanti si CYT gitu. Nah, CYT-nya nanti bisa kamu jual, tapi kan kamu terekspos oleh marketingnya si timnya CYT gitu. Iya. Gitu. Jadi resikonya cuma satu sih menurutku. Kalau Rakpul itu harga cake-nya 0 gitu. Waduh. Itu kan si yang developernya ini ngedam, dia ngejual semua koinnya, harganya jadi 0. Tapi kalau kita masuk ke decentralized finance yang bagus gitu ya, yang rankingnya atas, yang istilahnya blue chip lah, seperti PancakeSwap, terus AppSwap ya kalau di jaringannya Binance. Nah, itu ya kemungkinan besar sih aman, nggak akan dirakul. Tapi kalau kita masuk yang kecil-kecil gitu ya itu bisa juga kena rakul. Tapi intinya kita harus riset juga lah. Nah, ini koinnya scam. Aku kan pernah kena juga scam. Waduh. Tapi dibahas di berikutnya aja lah kalau scam ini. Siap. Gitu. Jadi pernah maksudnya ada scam juga atau tadi rakul gitu. Jadi kita udah beli koin nih, misalnya koinnya cake gitu kan, 100 cake gitu, modalnya kita $1.000. Nah, si developernya ngedam nih, nanti cake-nya jadi 0 ya, uang kita hilang gitu. Koinnya masih ada, tapi nggak ada harganya. Itu sih resiko-resikonya. Dan kalau di jaringan Ethereum ada juga kayak Uniswap, SushiSwap gitu. Tapi aku cek itu PR-nya lebih besar di Binance ya, itu dibandingkan di Ethereum. Nah, kalau kayak Solana atau kayak Tron gitu pasti punya sendiri lagi. Pokoknya tiap blockchain itu pasti punya tadi liquidity provider yang nomor satunya lah gitu. Karena kalau nggak ada mereka nggak bisa jual beli itunya. Iya, sepi. Koin itu nggak bisa jual beli. Iya, sepi. Gitu. Oke nih, udah berapa lama ini kita? Udah lebih sejam nih, Bang. Oke. Iya, minimal aku dapat banyak yang istilahnya sharing-sharing pengalaman dan juga ilmu-ilmu lah, Bang. Thanks, Bang, udah ngundang. Mantap. Ya. Kita kayaknya aku nanti bikin formatnya podcast aja lah. Ya. Biar gampang ininya. Iya, Bang. Nguploadnya gampang nanti. Mana tahu aku izin upload juga. Ya, nanti kamu nggak apa-apa kalau ini upload. Tapi kita lihat nanti. Yang ini. Kalau ini mau ditutup dulu atau mau lihat? Tutup dulu, Bang. Tutup dulu. Mau tutup dulu aja ya? Ya. Oke. Jadi teman-teman gitu ya pembahasan kita hari ini. Kita udah ngomongin money management, kita ngomongin manajemen portofolio juga, terus cenayang kita, terus koin-koin apa yang bagus, tadi ada Ripple dan Polygon Matic, dan koin trading tadi apa yang bisa cara
beli jualnya juga tadi udah kita bahas ya. Ya mungkin teman-teman bisa ambil hikmahnya aja dari pembahasan kali ini. Kalau nyangkut bukan salah kita juga ya. Tapi kalau aku pandangannya ya kesimpulannya masih bullish ya, masih naik sampai akhir tahun. Nah, nanti setelah itu mungkin bearish. Tuh, mungkin. Itu aja sih. Oke, makasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Makasih Rafael. Aku stop.